Aku ambil beras duluan ya. Nanti aku bayar. Enak aja, kagak ada. Utang yang kemarin aja belum dibayar, masih nombok tuh, udah mau ngutang lagi. Tapi bener kok, Bu. Besok bener-bener aku bayar, Bu. Janji mulu, kagak ada. Sana. Bu, aku emang nggak punya uang, Bu. Tapi aku punya harga diri, Bu. Jangan mendorong-dorong begini. Alah, berapa sih harga diri kamu? Udah sana. Bu, sombong banget sih jadi. Ngacak banget, Mama. Udah. Orang sombong kayak gini emang perlu di. Mama, dia tuh orang kere ya, tapi nggak tahu diri. Bayar utang lu. Maaf ya, Bu. Ngapain kamu minta maaf? Ya udah, pulang. Sombong. Rasain ya. Apa-apaan sih, Bu? Hah? Kamu ya, bukannya kerja malah tidur cari duit dong, Mas. Ya ampun, Bu. Ini juga lagi kerja. Duh. Mas, ya apaan? Kerja dalam mimpi. Hah? Bu. Kalau saya nggak kerja, nih bengkel udah ditutup. Ini kan lagi kerja, lagi nungguin pelanggan datang ke bengkel. Mas, kalau nunggu begini caranya tidur terus nggak akan datang-datang, Mas. Mas tahu nggak sih utang kita tuh banyak banget. Dan satu pun Mas tuh belum bayar utangnya. Dari dulu tuh hidup kita tuh susah. Jaga omongan. Hah? Mas, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Mas harus bayarin semua utang-utang kita. Kalau enggak, kita lebih baik pisah. Bu. Pisah pokoknya. Bu. Jangan ngomong sembarangan. Aduh, perempuan kalau ngomong nggak ada aturan, main cerai-cerai aja. Hah? Ini pasti gara-gara makhluk gaib tadi yang udah sengaja naruh paku di jalanan. Sampai ban aku bocor. Roy? Udah lama banget ya nggak ketemu. Oh ya, ini bengkel papa aku. Oh, Motor kamu kenapa? bannya bocor. Oh, Kenapa hawa di sini lembab dan dingin ya? Tenang saja, saya akan kirim makhluk gaib yang akan membantu usaha kamu. Baik, Pak. Terima kasih. kamu kenapa Roy? Lin, aku harus ngomong sesuatu. Ngomong apa? Papa kamu menggunakan ilmu hitam untuk bengkel ini. Apa? Aku nggak percaya kalau papa aku pakai ilmu hitam buat majuin bengkelnya ini. Itu penglihatan di mata batinku, Lin. Makhluk gaib, iblis itu membantu papa kamu. Ya, kamu tahu kan aku sejak SMA gimana. Apa yang aku lihat sesuai dengan mata batinku. Dan aku nggak bohong soal ini. Lin, kita harus hentikan papa kamu. Kalau enggak, ini akan membahayakan nyawanya. Mas Trisno. Mas, nih, aku beliin kamu celana sama baju. Pasti kamu suka deh. Aduh, Bu. Kenapa sih kamu seneng banget ngambur-ngamburin uang? Kan kamu tahu nyari duit itu susah banget, Bu. Hah? Mas, kita tuh lagi banyak uang. Ya udahlah, nikmatin aja hidup. Bener kan? Nikmatin hidup. Oh iya, lagian kan biar tetangga tahu. Dan nggak nginjak-nginjak kita seperti dulu lagi, Mas. Bener kan? Bener. Udah. Capek saya ngeliat gaya hidup kamu. Kayak begini terus, belanja. Kamu nggak pernah menghargai keringet saya cari uang tiap hari. Saya mau keluar dulu, cari angin. Mas, biar tetangga tahu kalau kita tuh kaya raya, Mas. Kok bau oli ya?
aja ya? Siapa yang mepet di dinding itu? Mana mah? Itu! Mata kamu nggak buta kan? Itu coba kamu lihat, bener kan? Itu banyak olinya loh. Gak ada, kok bersih. Kamu bener-bener nggak lihat? Itu jelas-jelas tuh. Ayo kamu lihat yang benar tuh. Tuh kan? Gak ada kok, Ma. Apa mungkin ini yang dibilang Roy? Ada makhluk halus yang bersekutu sama Papa. Ya udah, Mama istirahat ya. Aku balik lagi ke kamar. Iya. Papa ngapain masuk ke sana? Ngapain kamu? Hah? Papa tadi ngapain di dalam? Kamu jangan suka ikut campur. Apa bener kalau Papa itu pakai ilmu hitam? Lina, jangan suka tanya-tanya. Pa, hentikan semua ini. Jangan atur-atur Papa. Semua yang Papa lakukan ini demi kamu dan ibu kamu. Ngerti kamu? Emang gak ada apa cara lain? Hah? Sok tahu kamu. Sok pintar kamu. Lina gak mau pakai uang haram. Hentikan semua ini, Pak, sebelum terlambat. Roy, benar kata kamu kalau papa aku tuh pakai ilmu hitam. Aku mau papa biar terlepas dari ilmu itu. Tapi gimana ya caranya? Yang bisa menghentikan itu semua, itu papa kamu. Kita cuma bisa mengingatkannya. Emang gak ada cara lain ya, Roy? Kamu harus dekatkan diri kamu dengan Tuhan. Lin, Kenapa, Roy? aku lihat mama kamu menyiksa kamu. Mama aku nyiksa aku? Maksudnya? Pokoknya kamu harus hati-hati ya. Kalau bisa terjadi sesuatu, kamu telepon aku. Aku akan coba bantu kamu. Gimana pun caranya, aku harus cepet-cepet nyadarin papa. Lin, manusia dalam pengaruh makhluk jahat itu bisa kasar kalau ada yang menentangnya. Lin, makhluk jahat itu ada di samping kamu. Sepertinya dia menjaga kamu supaya kamu nggak bisa macam-macam. Tapi kamu tenang aja. Dia nggak akan ganggu kamu. Aku akan bantu kamu, awasin kamu. Mbah, semuanya saya serahkan sama Mbah untuk mencari ayam hitam polos, Mbah. Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, di ritual ke-13, bukan darah ayam hitam lagi yang kamu sediakan. Tapi darah gadis perawan. Darah gadis perawan. Ya.
Yang kamu lakukan itu urusan kamu sendiri atau kamu yang celaka? Iya, Mbak. Iya. Bah. Bah. Mama, ada yang mau aku omongin, Ma. Mau ngomong apa sih kamu? Ma, Mama harus cegah Papa. Ternyata selama ini tuh Papa pakai ilmu hitam buat usahanya. Ada yang bilang sama aku kalau ada makhluk halus yang ngikutin Papa. Oh, jadi selama ini kita kaya raya karena papa kamu pakai ilmu hitam? Iya, Ma, kita harus cegah sebelum Papa terjebak lebih jauh. Sebentar. Jangan-jangan telapak tangan yang tadi malam itu karena ulah ilmu gaib. Iya, Ma, bisa jadi. Aku juga sekarang akhirnya mulai tahu. Jadi papa kamu sudah ada kemajuan. Coba dari dulu kayak gini. Enggak, Ma, kita harus cegah Papa, Ma. Apaan sih kamu? Selama papa kamu menghasilkan uang banyak, ya udah kamu tenang aja. Tapi, Ma, Udah, nggak usah tapi-tapi. Kalau papa kamu menghasilkan uang banyak, udah kamu tenang. Yang penting uang. Udah kamu tidur ya. Udah tidur sana. Lina dalam bahaya. Lina, lepaskan Lina. lepasin gak? Lepaskan. Dari tanah kembali ke tanah, api kembali ke api, air kembali ke air. Pergi kamu! Lina. Roy. Aku takut banget, Roy. Ya udah, sekarang kamu tenang ya. Wah. Enak amat kamu. Masuk rumah orang gak ada izin, terus peluk-peluk anak orang sembarangan. Pak, Hah? Pak, saya kesini mau bantu Lina, Pak. Alasan aja. Lebih baik Bapak tinggalkan semua perbuatan gelap Bapak. Hentikan semua persekutuan dengan iblis. Apa maksud kamu? Saya tahu Bapak bersekutu dengan iblis. Bapak menghalalkan segala macam cara. Sampai Bapak rela menjadi budak iblis. Jaga mulut kamu. Pak, udah, Pak. Saya tidak bersekutu dengan iblis. Pergi kamu. Atau saya teriakin maling atau rampok. Biar warga kampung sini gebukin kamu. Pergi! Roy. Pak. Kurang ajar. Sembarangan. Jauhin anak itu. Mengerti kamu? Kasihan ya jenazahnya, mukanya hancur. Aneh ya, lagi jalan tiba-tiba jatuh. Kasihan banget ya. Mukanya hancur. Mukanya hancur. Mukanya hancur. Ya udah, ayo kita angkat yuk. Ayo, bantuin kita. Pak. Permisi, Pak. Ini nggak bisa dibiarkan.
perbuatan Pak Trisno harus dihentikan biar nggak jatuh korban lagi. Akhirnya nih si Adi dijadiin tumbal. Iya, biasanya orang yang meninggal di pinggir jalan ini dijadiin tumbal sama orang yang usaha di pinggir jalan. Saya jadi curiga nih sama tukang tambahan itu. Sekarang usahanya laris manis. Cepat banget dapat duitnya. Wah, kita harus cari tahu. Bisa-bisa di antara kita jadi tumbal Pak Trisno. Ya betul. Pokoknya kita harus cari tahu. Yaudah ayo gotong yuk. Dulu bengkel saya ini hanya bengkel biasa yang hanya melayani tambal ban saja. Tapi karena kerja keras saya, bengkel saya ini jadi besar dan melayani apa saja. Trisno, hentikan semua ini. Kesuksesanmu bukan hasil kerja kerasmu, melainkan karena pesugihan. Betul, banyak yang terjadi kecelakaan sampai meninggal di dekat bengkelnya. Heh, kalian jangan fitnah ya. Kalian iri kan sama kesuksesan suami saya? Kami bukan iri, karena kami takut kami menjadi tumbalnya. Iya, takut ada korban lagi. Heh, kalian punya bukti nggak? Nggak punya kan? Mending kalian sudah pergi. Pergi kalian, ganggu acara orang aja. Sana pergi. Fitnah. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak. Biasa kalau ada orang yang sukses pasti banyak yang iri. Maaf ya. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Siapa sih? Berisik banget. Min syalin. Lina! Kalau kamu mau ngaji di masjid, jangan di sini. Astagfirullahaladzim, Bapak. Awas ya, kalau kamu berisik lagi. Pak, aku tuh ngaji biar Papa tobat. Tobat. Lina, Papa cari duit, kerja keras, bukannya nyolong. Kamu tuh harusnya bersyukur. Kita sudah banyak uang, udah kaya raya. Tapi itu uang haram, Pak. Jaga mulut kamu. Sembarangan kamu ngomong. Susah kalau dinasihatin jadi anak. Jangan berisik lagi kamu. Kalau kamu berisik lagi, Papa lempar kamu keluar dari rumah ini. Mengerti?